Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Dan untuk memperingatinya, Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial dan perusahaan swasta tentunya mengadakan kampanye cuci tangan pakai sabun atau CTPS yang dilakukan secara serentak di 10.000 lokasi di Indonesia. Memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau HCTPS yang jatuh pada 15 Oktober, pemerintah bekerja sama dengan berbagai organisasi sosial, lembaga, serta perusahaan swasta untuk melakukan aksi mencuci tangan pakai sabun di 10.000 lokasi di Indonesia secara serentak, mulai dari puskesmas, rumah sakit, pasar, sekolah, dan berbagai tempat lainnya. Mengusung tema masa depan kita di tangan kita dengan tagline cuci tangan pakai sabun budaya kita. Perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun tahun ini juga mengadakan lomba video kreatif. Dalam lomba video ini, peserta harus menampilkan 11 langkah cuci tangan dengan sabun secara benar dengan durasi 5 menit. Kampanye cuci tangan pakai sabun ini bertujuan untuk mempromosikan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat kepada warga. Selain mencegah penularan COVID-19, aksi ini juga untuk menurunkan 2 penyebab utama kematian anak balita di Indonesia, yaitu diare dan ISPA. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun tahun ini dan seberapa penting kampanye cuci tangan ini dilakukan, kita akan membahasnya langsung bersama 2 orang narasumber yang telah terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Ervensia Sitohang selaku Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Ibu Eli Mustrianita selaku Corporate Communication Director at PT PZK Sans Indonesia. Selamat pagi Ibu Eli, Ibu Vensia, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik. Sehat luar biasa. Sehat tentunya, luar biasa. Nah, saya mau bertanya ke Ibu Vensia terlebih dahulu. Ibu, tahun ini memang peringatan Hari Mencuci Tangan Pakai Sabun ini selalu kemudian digalakan begitu ya. Tahun ini ada tema tertentu seperti masa depan kita di tangan kita dan juga dengan tagline harapannya mencuci tangan pakai sabun ini menjadi budaya masyarakat Indonesia. Nah, apakah kemudian kampanye yang sangat juga ingin disampaikan, pesan-pesan yang ingin disampaikan dan nilai-nilai bagaimana membudayakan cuci tangan pakai sabun ini dilakukan oleh Kemenkes, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Prisil. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 saat ini telah melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk negara kita. WHO, Badan Kesehatan Dunia, serta Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit atau CDC mengeluarkan imbauan mengenai hal yang harus dilakukan dalam mencegah virus corona ini. Upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya pencegahan. Salah satunya adalah mencuci tangan menggunakan sabun atau yang sering kita dengar istilah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari yang menggunakan air dan sabun yang dilakukan oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutus mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun atau CTPS dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit, bukan hanya karena pandemi saat ini. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dari kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, baik itu menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas, atau benda-benda yang sering digunakan secara Baik. Ini sangat menarik karena memang harus disadari ya Ibu Vensia bagaimana tangan kita ini bisa menjadi media untuk penularan virus atau bakteri lainnya. Nah, yang menarik pada peringatan Hari Mencuci Tangan pakai sabun di tahun ini, kemudian Kemenkes bersama seluruh stakeholder ini menggelar adanya gerakan mencuci tangan di 10.000 lokasi di Indonesia secara serentak. Boleh diceritakan Bu, seperti apa nantinya acara ini akan berlangsung? Ya, konsep dari gerakan cuci tangan pakai sabun di 10.000 lokus adalah dengan mengajak masyarakat untuk melakukan cuci tangan pakai sabun dengan tentunya ada ketentuan-ketentuan. Peserta membuat video yang kreatif dan mempraktekkan 11 langkah cuci tangan pakai sabun, memakai masker dan 5 tahapan
pengelolaan limbah masker sekali pakai di hadapan setidaknya ada 3 orang atau 5 orang masyarakat yang mendengarkan. Karena kita harus sudah menggunakan masker dan mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian daripada protokol kesehatan yang memang kita lakukan secara ketat. Tentunya limbah yang ada harus dikelola dengan baik. Video yang akan direkam itu durasinya bisa 25 menit, direkam di tempat-tempat umum tentunya, karena ini adalah bagian daripada edukasi kepada masyarakat, baik itu di lokasi-lokasi dekat puskesmas, di rumah sakit, di pasar, di tempat wisata, di kantor, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, pondok pesantren, tempat ibadah, asrama, taman, pemukiman, desa, kelurahan, sekolah, kantor desa, lurah, pusat perbelanjaan, pos siskamling, dan sebagainya. Tentu di mana di tempat masyarakat yang lebih banyak bisa ditemukan. Dan pengumuman video paling lambat tentunya hari ini 14 Oktober 2021 nanti pukul 12 sebentar lagi akan ditutup tentunya dan dikumpulkan melalui link yang sudah kita sebarkan bersama. Harapannya kita semua bisa berkontribusi demi masa depan daripada masyarakat kita semuanya, agar masyarakat kita bisa menikmati hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di mana memang hari ini, tahun ini, tema daripada hari cuci tangan pakai sabun adalah masa depan kita di tangan kita. Oleh karena itu, mari beraksi bersama untuk membuat cuci tangan pakai sabun itu nyata bagi semua. Dan tagline-nya adalah cuci tangan pakai sabun menjadi budaya kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Baik, ini akhirnya menggerakkan partisipasi bagaimana masyarakat saling mengedukasi ya Bu ya di hari peringatan cuci tangan pakai sabun sedunia yang tepat besok hari akan juga dilaksanakan. Nah, saya mau beralih ke Ibu Eli, ini tentunya bagaimana membangun budaya mencuci tangan pakai sabun di seluruh lapisan masyarakat. Ini juga ada kerjasama antar berbagai pemangku kebijakan begitu ya. Kemudian juga bekerja sama berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait. Nah, apa kemudian dukungan yang bisa diberikan mitra terkait juga bagaimana menumbuhkan budaya cuci tangan pakai sabun di tengah-tengah masyarakat, Bu? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kami PZ Kasen mendapat kesempatan untuk sharing apa yang sudah kita lakukan untuk membuat budaya cuci tangan ini menjadi kebiasaan baik. Jadi dimulai tahun kemarin sejak ada pandemi di mana pemerintah juga menggalakkan 3M, yaitu yang pastinya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kami sebagai salah satu private sector mempunyai kewajiban juga untuk mendukung program pemerintah ini. Kami mulai adalah dengan memastikan di internal kami untuk karyawan kami memastikan adalah keselamatan dan kesehatan itu adalah prioritas. Sehingga kami juga membangun semua protokol yang memang harus disiapkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dan juga keluarga. Kemudian juga kami sangat tergerak untuk mendukung program pemerintah. Kami memastikan bahwa produk-produk kami untuk cuci tangan seperti hand wash dan hand gel di bawah merek Carex dan produk brand lainnya itu tersedia untuk semua masyarakat. Jadi kami sudah melakukan distribusi ke semua tempat di seluruh Indonesia untuk memastikan pada saat masyarakat membutuhkan produk-produk itu tersedia. Kemudian juga lagi salah satu yang memang sangat baik dilakukan oleh pemerintah dan diprakarsai ya oleh Kementerian Kesehatan adalah membangun kemitraan dengan private sector saat itu. Jadi kami tergabung sebagai partner koalisi dari kementerian juga untuk memastikan bahwa kita membangun masa depan yang lebih baik dengan cara bagaimana mencuci tangan, menjadikan budaya cuci tangan ini menjadi kebiasaan buat masyarakat. Jadi dukungan private sector yang sangat kuat mulai tahun kemarin yang kita lakukan sejak kita melakukan Global Hand Wash Campaign dari tahun kemarin itu terus kami lakukan bersama dengan private sector lainnya. Kemudian juga untuk perusahaan kami PZ Kasen dari tahun kemarin juga kami bekerja sama dengan partner kami yang mempunyai visi dan misi yang sama. Kami melakukan donasi dan memberikan edukasi tentang cuci tangan ini sudah berlanjut sepanjang tahun dengan misalnya Kick Andy Foundation, kemudian juga Basnas, Dompet Duafa, dan juga Garuda. Kami menyiapkan paket kebersihan tangan
untuk penumpang Garuda kurang lebih dari 100.000 saat itu. Nah, ini hal-hal yang kami lakukan ini terus kami lakukan supaya kedepannya semua masyarakat, lapisan masyarakat menjadikan budaya cuci tangan ini menjadi kebiasaan dan hal-hal yang baik. Baik, Untuk itu kedepannya sudah. kami juga akan membuatkan lagi satu kegiatan untuk anak-anak sekolah karena sekarang anak-anak mulai akan kembali ke sekolah ya dengan inisiatif yang kami namakan Small Step Big Impact, langkah kecil untuk kebaikan masa depan. Kami akan menyiapkan paket kebersihan tangan untuk anak kembali sekolah. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, sudah ada upaya-upaya artinya juga dari pihak mitra ini mendukung bagaimana edukasi, sosialisasi, kemudian gerakan-gerakan juga dengan membagikan produk tadi ya Bu ya. Kemudian dalam membangun budaya cuci tangan pakai sabun ini, setiap melakukan kampanye ini apa sih Bu kemudian tantangan yang masih sering dilihat mengapa akhirnya mencuci tangan pakai sabun ini sulit menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat Bu? Ya, karena mungkin juga faktor kebiasaan ya. Nah, tapi ini yang memang tugas kita bersama-sama pemerintah, private sector, masyarakat, pemuka masyarakat untuk memastikan kebiasaan ini dimulai. Karena kalau tangan kita bersih, paling tidak kita melakukan pencegahan 3M ini sudah kita mulai. Kemudian juga mungkin faktornya adalah tidak memiliki sabun ataupun air pada saat bepergian. Nah, kalau memang seperti ini kondisinya, ada alternatifnya, ada cara pencegahan lainnya yaitu membawa hand sanitizer. Bawalah hand sanitizer di dalam tas atau di mana pada saat Anda bepergian supaya memastikan kalau Anda memegang sesuatu, tolong jaga tangannya karena menjaga tangan ini berarti menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat dari penyebaran COVID-19. Baik, inilah yang memang harus disadari oleh masyarakat bagaimana cuci tangan pakai sabun ini penting. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita Ibu Eli, Ibu Fensia, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kami. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.